السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita lanjutkan kajian ba'dal maghrib di Ma'had An-Najiyah Kota Batam dengan tema Abi dan Umi, perhatikanlah kami. Tema ini merupakan tema yang sangat penting yang menggambarkan bagaimana anak-anak kita semua sangat membutuhkan perhatian dari kita, sangat membutuhkan perhatian dari abi dan uminya. Mengapa demikian? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena anak-anak kita memiliki hubungan yang khusus dengan kita. Anak-anak kita memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kita selaku orang tuanya. Mereka adalah darah daging kita selaku orang tua mereka. Hubungan antara kita dengan anak-anak kita adalah hubungan nasab, hubungan yang sangat kuat sekali antara seorang anak dengan ayahnya, dengan abinya, dan juga antara seorang anak dengan uminya. Dari keduanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak tersebut. Ikatan yang kuat itu memberikan sebuah konsekuensi besar. Baik konsekuensi itu berkaitan dengan hubungan saling memberikan manfaat secara fisik, ataukah hubungan yang lebih khusus lagi yang dapat memberikan kemanfaatan dari sisi akhirat. Sudah menjadi sebuah pemandangan umum, seorang abi, seorang umi berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Baik kebutuhan itu berkaitan dengan pangannya. Abi mencari nafkah, ibu berusaha, umi berusaha untuk memasak masakan
yang bisa dihidangkan untuk anak-anaknya. Abi mencari nafkah, berusaha untuk membelikan sandang, pakaian, dan yang semisalnya untuk anak-anaknya. Demikian pula Abi dan Umi berusaha untuk menyiapkan papannya, menyiapkan tempat tinggal untuk bisa tinggal bersama antara orang tua dan anak-anaknya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Ikatan itu sangatlah kuat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di satu sisi menyeru para aba, para ayah, para abi, para bapak agar benar-benar membentengi dirinya, membentengi istri dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, masuk di dalamnya anak-anak, nara, dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan kepala rumah tangga untuk semata-mata menjaga dirinya dari azab api neraka. Akan tetapi Allah perintahkan pula para kepala rumah tangga, para aba, para ayah untuk memperhatikan kondisi orang-orang terdekatnya, istri dan anak-anaknya, supaya sama-sama hidup bahagia di dunia, berkumpul dalam keadaan berbahagia di dunia. Demikian pula sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Karena memang mereka adalah satu kesatuan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah dari Allah kepada setiap anak agar benar-benar mengerti, menghargai dan menghormati kedua orang tuanya dan memberikan ihsan, memberikan sikap bakti kepada mereka berdua. Mereka orang-orang spesial yang benar-benar telah merawat anak-anaknya sejak kecil, sejak dilahirkan, dengan penuh suka dan duka, dengan penuh perjuangan, dengan susah payah merawat anaknya, memeliharanya, mendidiknya hingga tumbuh dewasa. Ikatan yang luar biasa antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah terhadap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dari dosa besar yang paling besar setelah asyirku billahi azza wa jalla, setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil ini menunjukkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan juga para abna yang hadir di majelis ini, bahwa hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya
adalah hubungan yang sangat kuat. Dan nanti kita akan tahu bagaimana hubungan keduanya benar-benar sangat dekat dan sangat dekat ditinjau dari sisi yang lainnya. Terkait para orang tua, aba dan ummahat, para ayah dan ibu, ketahuilah bahwa anak-anak yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilikinya tidaklah sebatas ia sebagai nikmat dan karunia. Yang tidak dipungkiri keberadaan anak-anak kita memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Mulai dari tawa dan candanya hingga tangis dan marahnya tidak bisa dilupakan oleh orang tua anak-anaknya. Walaupun ia jauh belajar di ma'had, berpisah dari orang tuanya, namun anak-anak tersebut hakikatnya dekat di mata orang tuanya. Mengapa? Karena anak-anak merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada setiap orang tua. Dan ternyata dari ayat yang telah kita dengarkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berisi sebuah amanat besar yang Allah pikulkan kepada setiap kepala rumah tangga agar benar-benar perhatian terhadap anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang lelaki, dalam hal ini kepala rumah tangga, ra'in fi ahli baitihi, sebagai pemimpin bagi keluarganya, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan kelak akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang orang-orang yang dipimpinnya itu. Demikian pula istri, ibu rumah tangga, yang hakikatnya adalah orang terdekat dari suaminya, kepala rumah tangga dalam hal ini, untuk bersatu padu, untuk bantu-membantu mengawal rumah tangganya agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun 'an ra'iyatiha wa mas'ulun 'an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, dalam hal ini istri, dia pengatur di rumah suaminya, dan ia pun akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang tanggung jawabnya tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita semua, mengingatkan para orang tua, abi dan umi, ayah dan ibu. Beliau berkata, aulan nasi bibirrika wa ahaqquhum bima'rufika auladuka fa innahum amanatun ja'alahumullahu 'indaka wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu
dan paling berhak untuk mendapatkan sikap baik darimu adalah anak-anakmu. Kadang-kadang ada seseorang yang baik sekali, baik dengan tetangganya, baik dengan kawan-kawannya, baik dengan saudara-saudaranya, sangat perhatian dan juga mudah untuk memberikan apa yang ia miliki kepada mereka. Namun di sisi lain sangat jauh hubungannya dengan anak-anaknya. Kurang perhatian dengan anak-anaknya, kurang peduli dengan anak-anaknya, bakhil terhadap anak-anaknya. Di luar layaknya ia seorang yang luar biasa kebaikannya, namun di dalam rumah hamba dan hambar di sisi anak-anaknya. Maka ini salah besar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengingatkan orang yang paling utama dan paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu adalah anak-anakmu. Mengapa demikian? Kata beliau, karena sungguh mereka itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Dan Allah wasiatkan untuk mendidik mereka dengan tarbiyatan salihah, pendidikan yang baik, pendidikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kaitannya dengan fisiknya, fisik mereka, ataupun berkaitan dengan hati-hati mereka, berkaitan dengan iman-iman mereka. Maka nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga dari seorang Imam As-Sa'di rahimahullah, agar para orang tua benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Apabila orang tua benar-benar mencurahkan perhatian kepada anak-anaknya, Abi dan Umi benar-benar perhatian terhadap anak-anaknya, baik terkait dengan fisiknya ataupun imannya, mengikuti perjalanan anak-anaknya, dipantau bagaimana belajarnya, perkembangannya diikuti, ujiannya, hasil ujiannya dipantau, perkembangan ibadah dan akhlaknya juga demikian diperhatikan. Maka orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang menunaikan haknya, menunaikan hak anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua, ayah, abi, sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hal-hal yang mungkin mendatangkan kemanfaatan untuk pribadinya. Sang umi juga demikian, sibuk dengan urusannya, kurang perhatian dengan pendidikan anaknya. Setiap hari anaknya belajar, kurang terurus perjalanan belajarnya. Demikian pula terkait ibadahnya, terkait akhlaknya, terkait adabnya, juga tidak tahu menahu. Diserahkan kepada ustadz-ustadznya, kepada guru-gurunya di sekolah. Maka yang seperti ini tidak menunaikan amanat yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepadanya. Karena kewajiban utama pendidikan anak berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Pihak ma'had di semua jenjang yang ada sifatnya adalah orang-orang yang berusaha berta'awun, membantu para orang tua
terkait pendidikan putra-putrinya. Nah, ketika perhatian benar-benar dicurahkan terkait dengan pendidikannya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, pergaulannya, hingga tumbuh, berkembang, tumbuh fisiknya, berkembang akhlaknya, adabnya, intelektualnya, akidahnya dalam keadaan yang baik, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Berbahagia orang tua yang seperti ini kondisi anak-anaknya, karena itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki dalam perjalanan hidup rumah tangga seorang suami dan istri. Memiliki anak-anak yang sholihin dan sholihat, anak-anak yang muttaqin, anak-anak yang benar-benar berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Anak-anak yang istiqamah di atas jalan agama yang benar ini. Itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ternyata apabila kondisi sebuah keluarga, ayah dan ibu, abi dan umi, merupakan orang yang saleh dan salihah, anak-anaknya pun sebagai anak-anak yang salihin dan salihat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di akhirat, di dalam jannahnya, sebagaimana mereka dahulu dikumpulkan, berkumpul ketika masih hidup di dunia. Kita tahu bagaimana kondisi pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang lari berpisah dari saudaranya. Ketika di dunia punya saudara-saudara kandung akan berpencar, berpisah. Wa ummihi wa abihi, akan lari pula dari ayah dan ibunya, berpisah semuanya. Saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, di mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, berpisah semuanya. Wa sahibatihi wa banihi, seorang pun akan terpisah dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing dari mereka tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, cari selamat masing-masing. Namun kabar gembira bagi keluarga, bagi usrah salihah, keluarga yang saleh, abi, umi, anak-anaknya, orang-orang yang diridhai oleh Allah, Allah akan kumpulkan mereka. Allah akan kumpulkan kembali mereka di dalam al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti, lalu keturunan mereka, anak-anak mereka mengikuti mereka, mengikuti orang-orang tuanya yang beriman, biimanin, mengikuti dalam hal keimanan. Abi dan uminya, orang-orang yang beriman, saleh dan salihah, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, mengikuti jejak orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum,
kami akan pertemukan mereka, orang-orang yang beriman tersebut, dengan keturunan mereka, dengan anak-anak mereka. Di mana dipertemukan? Di dalam al-jannah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidaklah sedikit pun mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Dan tidaklah sedikit pun mengurangi dari amalan mereka. Maksudnya, ketika masing-masing dari anggota keluarga ini Allah masukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Ayah dan ibunya ditempatkan di jannah yang lebih tinggi. Anak-anaknya masuk ke dalam al-jannah pula, karena mereka orang-orang yang sholihin dan sholihat, tingkatan yang di bawahnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan, Allah akan sertakan keturunan-keturunan ini yang tingkat surganya di bawahnya. Allah akan kumpulkan, Allah akan naikkan derajat anak-anak ini dan dikumpulkan kepada orang tuanya yang beriman, tanpa mengurangi sedikit pun kedudukan dari para orang tua tadi. Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Abi dan Umi telah berjuang untuk mendidik anak-anaknya dengan sekuat tenaga, sehingga mereka dengan izin Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Allah muliakan mereka, sehingga ketika mereka semua masuk ke dalam al-jannah, di tempat yang berbeda, Allah tinggikan, Allah naikkan tempat anak-anaknya tersebut agar bisa berkumpul dengan orang tua. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hadza fadluhu ta'ala 'alal abna bi barakati 'amalil aba. Ini karunia Allah ta'ala yang Allah berikan kepada anak-anak, kepada para anak, dengan sebab keberkahan amal perbuatan orang tuanya. Wa amma fadluhu 'alal aba bi barakati du'ail abna. Wa amma fadluhu 'alal aba, adapun karunia Allah kepada para ayah, bi barakati du'ail abna, dengan sebab keberkahan doa para anak yang saleh. Kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalath. Ketika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Tidak lagi mendapatkan pahala karena dia telah meninggal dunia, tidak bisa beramal kecuali dari 3 perkara. Illa min thalath. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, seorang yang bersedekah dan sedekahnya itu kemanfaatannya terus berlanjut, membangun masjid, membangun ma'had dan yang semisalnya, selama tempat tersebut dilakukan talabul ilmi, belajar di sana padanya para talabah, di masjid ditegakkan salat, pahalanya terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan oleh seseorang kepada pihak lain dan ilmu tersebut selalu diamalkan dari ilmu agama, maka pahala tersebut tidak hanya diberikan kepada yang beramal, yang mengerjakannya, tapi juga mengalir untuk orang yang mengajarkannya walaupun dia telah meninggal dunia. Aw waladun salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Walaupun sang ayah telah wafat, sang abi telah wafat, sang umi telah wafat, yang mungkin memiliki dosa-dosa di saat wafat tersebut, maka doanya si anak bermanfaat sekali.
Ketika si anak memohonkan ampun untuk orang tuanya, anak saleh, anak salihah, berguna bagi orang tuanya, dosa-dosanya dapat diampuni. Derajat orang tuanya bisa ditinggikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di dalam surga. Dia masuk surga, kemudian tingkatannya Allah tinggikan. Fayaqulu anna li hadza. Dia pun terheran, dari mana aku bisa meraih ini? Dia merasa apa yang ia kerjakan selama di dunia tidak sepantasnya meraih kedudukan yang tinggi seperti ini. Fayuqal, maka dikatakanlah kepada orang tersebut, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Anakmu selalu mendoakan kamu, memohon kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni. Allah ampuni dosa-dosamu sehingga derajatmu ditinggikan. Tempat tinggalmu di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikannya. Maka dalam kesempatan ini, para anak-anak yang ada, yang Allah berikan nikmat untuk bisa bertalabul ilmi, semoga ini sebagai jalan untuk menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua kalian, abi dan umi kalian. Mereka telah berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Doa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan abi dan umi. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Sungguh itu sangat bermanfaat untuk orang tua kita. Terlebih orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Terus doakan. Semoga dengan doa kita, anak-anaknya, dosa-dosa mereka diampuni. Derajat mereka ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk isya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah masuk waktu isya. Ala kulli hal, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan diri kami khususnya, kemudian para aba, para orang tua, baik ayah maupun ibu, abi maupun umi, untuk benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Perhatikanlah mereka. Mereka itu adalah harta termahal untuk kita. Kebaikan mereka adalah kebaikan kita. Kesuksesan mereka adalah kesuksesan kita. Sehingga dengan itu harapannya Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan anak-anak kita di akhirat, di dalam jannahnya, dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada perkumpulan yang ada di dunia ini. Dikumpulkan di dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di dalam memikul amanat berat ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita diberi kemudahan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.